Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat, nikmat, kesehatan dan segala kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan surat Al-Isra. Pagi ini kita baca ayat yang ke-86 berikut dan berikutnya. Ayat yang ke-86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaika tsumma la tajidu laka bi 'alaina wakila. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Qul la in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu misli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Dan jika sungguh-sungguh jika kami menghendaki, niscaya akan kami lenyapkan semua yang telah kami wahyukan kepada engkau. Summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Kemudian engkau tidak akan memperoleh perlindungan dengan Al-Quran itu terhadap kami. Illa rahmatan min rabbik, kecuali rahmat kasih sayang dari Tuhan engkau. Inna fadlahu, sesungguhnya karunia-Nya kepada engkau sangatlah besar. Qul, katakanlah hai Muhammad, jika berhimpun manusia dan jin, la ini jatama'atil insu wal jinnu, jika seluruh manusia dan jin berkumpul, ala ya'tu bimisli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan sanggup mendatangkan serupanya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka, sebahagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling membantu. Masih rangkaian ayat tentang Al-Quran yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Isra ini. Mulai dari pembacaan Al-Quran dalam salat kita, bertahajud, kemudian sampai kepada Al-Quran itu sebagai obat dan kasih sayang Allah SWT. Dan itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, ya. Dan terakhir disebutkan ruh, yaitu yang Allah isi ruh kita itu dengan petunjuknya, dengan hidayahnya, yaitu dengan Al-Quran itu sendiri. Dan tentang ruh itu tidak diberi ilmu kepada kita kecuali hanya sedikit. Nah, itu Al-Quran yang begitu diberikan oleh Allah SWT sebagai nikmat rahmat yang terbesar bagi kita, bagi umat manusia. Pada ayat ini disebutkan, ini betul-betul rahmat dari Allah SWT kepada kita, Al-Quran. Karena kalau jika
kata Allah, jika kami mau, jika kami berkehendak, niscaya kami lenyapkan, kami hilangkan billadzi auhayna ilaika, dengan semua yang telah kami wahyukan kepada engkau. Bisa dilenyapkan oleh Allah SWT. Ya. Yaitu ya bisa orang yang sudah menghafal itu bisa dilupakan oleh Allah SWT sehingga tidak mengingatkan lagi. Kemudian setelah dilenyapkan, tidak ada lagi yang bisa melindungi, yang bisa menolong ya terhadap Allah SWT. Ya. Bagaimana kita berjalan, berupaya untuk bertakarrub, untuk mendekat, untuk beriman kepada Allah SWT, tidak ada lagi, karena sudah putus. Kalau diputuskan oleh Allah SWT, illa rahmatan min rabbik, kecuali semuanya itu adalah kasih sayang dari Tuhan engkau. Jadi Al-Quran itu adalah wujud dari kasih sayang dari Allah SWT. Dan inna fadlahu kana alaika kabira, sesungguhnya karunia Allah itu, karunianya kepada engkau sangat besar. Ini khitabnya memang kepada Nabi, tapi kan itu untuk seluruh umat, karena Al-Quran itu diutus atau diwahyukan oleh Allah untuk petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi itu hebatnya Al-Quran, tidak bisa ditiru, tidak bisa dibuat. Ya. Maka dinyatakan itu, katakannya, hai Muhammad, la ini jitama'atil insu, kalaupun manusia dan jin ini berhimpun untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan bisa melakukannya, tidak akan bisa mendatangkan serupa Al-Quran ini, walaupun di antara mereka, antara satu dengan yang lainnya saling menopang, saling membantu, tidak akan bisa. Jadi ini keutamaan Al-Quran yang dirangkaikan oleh Allah dalam ayat ini, ya, supaya menjadi perhatian bagi kita. Jadi Al-Quran itu memang adalah kehendak dari Allah SWT sebagai wujud dari kasih sayang Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Ya. Ada orang yang sebetulnya Al-Quran itu sudah mudah dibuat untuk diingat dan dihafal. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Sudah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Jadi tapi itu kalau orang yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT dan juga tidak ada kemauannya untuk mengingat Al-Quran itu, dia tidak akan ingat. Demikian pun kalau yang sudah ingat pun, kalau Allah berkehendak bisa dihapus. Konon di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai Al-Quran itu diangkat. Ya. Diangkatnya Al-Quran itu tidak ada lagi orang yang mengingat. Tapi syukurlah banyak para hufaz sekarang. Berarti belum akan kiamatnya. Masih saya di video lihat ada anak-anak yang begitu yaitu itqan, ya, begitu bagus hafalannya gitu, sampai
tahu baris keberapa, jangankan ayat, baris keberapa, di mana letaknya, sebelah kiri, sebelah kanan, itu tahu dia. Kemarin dia itu adalah dengan kehendak Allah SWT. Kalau Allah berkehendak, itu bisa dihapus dari ingatannya. Nah, tentu dengan sebab-sebab juga. Jadi hapusnya ingatan kita kepada Al-Quran itu karena kita juga. Karena dicampur-campur pikiran kita itu dengan yang lain-lain. Apalagi dia dicampur dengan yang kotor-kotor, pikiran kotor. Itu sekali pikiran kita itu dicampur dengan hal yang tidak benar, ya, satu juz sekaligus bisa lupa. Kalau diulang sekali lagi, lupa semuanya. Cobalah. Cuma kita memang kerana dijamin oleh Allah Al-Quran itu, yang sudah kita hafal dari kecil tu sampai sekarang tak lupa-lupa dia. Kalau sudah dilupakan oleh Allah kepada kita Al-Quran itu, kita tidak lagi punya jalan, punya tariqah untuk kepada Allah SWT. Itu terhalang dia. Ya, terhalang dia. Ya, oleh sebab itu tidak ada lagi yang bisa membantu, yang menolong kita. Tapi dengan rahmat Allah, dikatakan di sini Al-Quran itu sampai sekarang menjadi kitab yang tidak ada tandingannya. Belum ada pernah di dunia ini orang yang menghafal kitab suci itu seperti yang orang kaum muslimin menghafal Al-Quran. Bukan saja orang kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman yang menghafal Al-Quran itu, bahkan orang kafir juga banyak yang menghafal Al-Quran. Ya, terutama untuk studi mereka. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan itulah mukjizat Al-Quran itu sendiri. Inna fadlahu, sesungguhnya karunia Allah kepada Rasulullah SAW itu dengan diwahyunya kan Al-Quran itu amat besar. Jadi itulah yang perlu kita syukuri, yang mengingatkan Rasulullah SAW supaya bersyukur atas nikmat seperti itu. Ditambah lagi bahawa Al-Quran itu tidak bisa ditanding. Di sini sebutkan kalau berhimpun manusia dan jin di seluruh alam ini untuk menciptakan sama dengan Al-Quran, tidak akan bisa, walaupun mereka saling membantu. Jangankan satu Al-Quran, ya, 10 surat aja tidak bisa, karena disebutkan dalam surat Hud, ya, surat Hud, am yaqulu naftara kul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayat, ya. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Ya, kalau enggak salah seperti itu. Kalau dilupakan oleh Allah, enggak ingat sama sekali. Apakah mereka mengatakan itu dibuat-buat Al-Quran itu? Katakan, hai Muhammad, coba datangkan 10 surat aja sama seperti Al-Quran. Tak bisa yang dibuat-buat gitu. Dan panggil, ajak orang yang sanggup di antara kamu selain Allah untuk membuat Al-Quran jika kamu benar. Tidak bisa. Jangankan 10 surat, 1 surat pun tidak bisa. Karena di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa in kuntum fi raibin ma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shalihin. Nah, kalau kamu ragu terhadap Al-Quran itu, coba buat 1 surat aja. Tak akan bisa. Tak akan bisa.
Ya, mim misli ini maksudnya la ya'tuna bim misli, bukan kalau seperti ini tertulis tentu tidak mungkin karena sudah ada, tapi maksud yang serupanya setaraf kualitasnya, setaraf kecermatan penggunaan kata-katanya, setaraf dengan maknanya, setaraf dia dengan pengabaran tentang yang gaib, setaraf dia dengan pengabaran isyarat-isyarat kehidupan manusia, isyarat-isyarat ilmiah. Nah, coba buat. Itu tidak akan bisa. Oleh sebab itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwa mukjizat Al-Quran ini, Allah i'jazul Al-Quran, bahwa Al-Quran itu melemahkan semua tantangan. Kalau ada yang mau menantang menciptakan seperti Al-Quran yang setaraf dengan Al-Quran, tidak akan bisa. Maka itu artinya daya tantangan Al-Quran itu ada pada Al-Quran itu sendiri, pada ayat-ayatnya, pada kata-katanya, pada susunannya yang tersusun rapi. Itu pada Al-Quran sendiri. Beda dengan akidah orang Mu'tazilah. Ya. Akidah orang Mu'tazilah, daya tantang manusia itu bukan karena Al-Quran itu sendiri, bukan karena ayat-ayatnya, bukan karena isinya, tetapi karena unsur luar, yaitu karena kekuasaan Allah. Menurut mereka, orang-orang Mu'tazilah itu, Al-Quran itu bisa ditiru, karena juga bahasa manusia. Ya. Tetapi Allah palingkan kemampuan manusia atau kemauan manusia untuk menirunya, sehingga sampai sekarang tidak ada yang meniru. Walaupun ada yang meniru Al-Quran itu, seperti cerita-cerita, ayat-ayat yang diciptakan oleh Musailamah Al-Kazzab. Ya, tapi kualitasnya juga tidak sama dengan Al-Quran. Ya, taruhlah seperti contoh ada surat gajah. Ya. Meniru itu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ya, dibuatnya Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil. Al-Filu hayawan kabir, lahu khurtumun tawil. Ya, kan agak mirip itu kan. Tapi apa maknanya? Gajah. Tahukah kamu gajah? Anak kecil aja tahu gajah. Hewan yang besar, dia punya belalai yang panjang. Jadi beda sekali dengan Al-Qari'ah. Begitu orang-orang musyrik itu mendengar Al-Qari'ah, maka mereka tercengang. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Karena itu bukan di luar, itu pertanyaan itu di luar pengalaman manusia. Manusia tidak tahu dan belum pernah mendengar seperti itu, Al-Qari'ah. Dan itu bagi mereka sesuatu hal yang dahsyat. Lalu mereka nguping gitu, apa yang Al-Qur'an, apa itu Al-Qari'ah. Ketika disebut yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, itu lagi kata mereka. Jadi itulah kehebatan Al-Quran ini, yang merupakan karunia terbesar bagi Rasulullah SAW dan juga bagi kita kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi pagi ini, silakan.